Shalom, selamat pagi saudaraku yang diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya sangat bersukacita karena baru saja tadi pagi saya membaca satu chat dari seseorang yang berkata, bagaimana caranya supaya saya bisa mengenal Tuhan Yesus, bagaimana caranya supaya saya bisa mengenal Kristen. Dan saya bersyukur lewat pelayanan kami di pelayanan online seperti ini, nama Tuhan bisa kami tinggikan dan nama Tuhan bisa kami sampaikan sampai ke seluruh penghujung bumi. Saudaraku yang diberkati, cita-cita saya, visi misi saya sederhana yaitu supaya semua orang boleh mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, kami tidak menyebarkan satu ideologi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Tapi kami mau menyampaikan bahwa di dalam dunia ini, di kolong langit ini, hanya ada satu nama yang memberikan keselamatan. Tidak ada nama lain yang diberikan oleh Tuhan selain nama Tuhan Yesus Kristus yang memberikan saudara keselamatan, pengharapan, dan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari, jikalau saudara memiliki waktu pada pagi hari ini, boleh saudara duduk sejenak dan merenungkan firman Tuhan dan percaya. Percaya dalam hatimu. Saudara tidak perlu mengubah identitas saudara, tetapi saudara dengarkan saja firman Tuhan dan percaya di dalam hatimu. Dan saudara akan menemukan pribadi Yesus secara pribadi. Bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan ketika saudara percaya, maka saudara akan mengalami bagaimana hidup saudara diubahkan. It's real, saudara. Dan Bapak Ibu Saudara, mari kita merenungkan sabda firman Tuhan. Sebelumnya mari kita mohon pertolongan Tuhan. Bapa di surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersyukur kepada Tuhan bahwa kasih setiamu lebih daripada hidup. Kebaikanmu tetap untuk selama-lamanya. Dan Bapa di surga, kami berdoa pada pagi hari ini. Saya berdoa untuk jemaat Tuhan yang hari ini saya membaca chatnya dan saya sudah membalas bahwa keselamatan hanya di dalam percaya kepada Yesus dan mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan. Aku berdoa agar engkau menemukan dia, menangkap dia. Sekalipun Tuhan ada banyak tantangan dan halangan, tetapi kami berdoa agar dia boleh beroleh selamat di dalam Tuhan yang memberikan dia keselamatan jiwa. Di dalam nama Yesus kami juga pada pagi hari ini akan meluangkan waktu kami duduk di kaki Tuhan mendengarkan sabda firman-Mu. Demi nama Yesus Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Kami sambut berkat, pertolongan firman-Mu yang memberikan kami keselamatan dalam jiwa kami. Demi nama Yesus Tuhan kami bersyukur, kami meninggikan Tuhan. Kami menyembah Engkau Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Haleluya. Saudara, mari kita merenungkan sabda firman Tuhan dari Efesus 4 ayat 1 hingga ayat 16, kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil, berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dari Bapa dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua yang di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nats, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Nah, saudara, sampai di ayat yang 9 kita melihat bahwa kalau saudara menyebut saudara percaya kepada Kristus, maka tanda-tanda ini akan menjadi bagian dari diri saudara dan indikatornya ini adalah sebagai berikut, yaitu di dalam kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, kamu satu tubuh, yang kedua satu roh, yang ketiga satu pengharapan, yang keempat satu Tuhan, yang kelima satu iman, yang keenam satu baptisan, yang ketujuh satu Allah dari dan Bapa dari semua. Ketujuh hal ini saudara yang menandakan kesatuan tubuh Kristus. Ciri-ciri orang yang menyatu dalam tubuh Kristus. Tidak ada perbedaan di antara mereka. Ya, menjadi satu tubuh, tidak terpecah-pecah, tidak saling meng- mengiri satu dengan yang lain. Satu tubuh, saudara. Satu roh dari ikatan damai sejahtera yang dikerjakan oleh roh yang satu, yaitu roh yang esa, roh yang kudus. Tidak ada satu roh yang berbicara dua hal yang bertentangan. Amin.
Satu pengharapan. Pengharapan apa? Bahwa ketika Tuhan datang pada kali yang kedua, engkau dan saya akan terangkat dan dijemput sebagai saleh-salehnya. Yang keempat, saudara, satu Tuhan. Tidak ada nama lain yang dianugerahkan, yang diberikan Tuhan, yang kepadanya semua orang beroleh selamat. Hanya ada satu Tuhan. Bahkan saudara, kalau saudara berhadapan dengan iblis, dengan kuasa gelap sedikit pun, mereka akan tahu bahwa itu nama yang diberikan. Kami takut dengan nama itu. Kami tidak bisa tidak takluk kepada nama itu, yaitu nama Tuhan. Dan satu iman. Satu iman di dalam pengharapan dalam Tuhan. Satu baptisan. Baptisan selam. Baptisan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tidak ada baptisan lain, saudara. Tidak ada baptisan di bawah bendera. Tidak ada baptisan di dalam tanah, di dalam apapun juga. Kecuali baptisan untuk masuk di dalam air. Seperti teladan yang Yesus nyatakan. Lalu satu Allah Yahweh dan Bapa dari semua. Allah Yahweh dari suku Yahudi, Yehuda, saudara. Dan Allah Yahweh yang kepadanya kita mendengar Yesus memanggilnya Aba Bapa. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, tidak ada ciri-ciri yang lain yang dapat menyatakan bahwa kita itu betul-betul Kristen, kita itu betul-betul percaya. Kalau keluar dari hal ini kita nggak bisa. Dan yang Tuhan katakan di dalam ayat yang pertama melalui Rasul Paulus, ini nasihat orang yang dari dalam penjara. Nasihat orang yang dari dalam hidupnya tertekan. Yaitu bahwa sekalipun saudara mau di penjara, mau di tempat yang tenang, mau di tempat yang luar biasa, saudara dipanggil untuk hidup berpadanan dengan panggilan itu. Jangan keluar dari panggilan itu. Hidup berpadanan dengan panggilan itu artinya saudara hidup memberi buah. Kalau kita katakan Yesus sudah menyelamatkan dosa kita, mana ciri-ciri orang yang sudah dilepaskan dari dosa? Artinya saudara nggak lagi terikat dengan dosa. Kalau saudara katakan bahwa Yesusku penebus, Yesusku adalah juru selamat, Yesus yang melepaskan dosa, mana bukti bahwa saudara sudah dilepaskan? Mana buktinya? Apakah saudara berpadan dengan Injil? Saudara katakan Yesus adalah juru selamat, tetapi engkau menunjukkan bahwa seolah-olah engkau tidak selamat. Engkau masih mengalami yang namanya terbelenggu. Saudara katakan bahwa Yesus menebus dosa. Bagaimana mungkin hidupmu seperti orang yang masih dikuasai dosa? Hidup yang berpadanan dengan panggilan adalah ketika saudara dipanggil. 1 Petrus 2 ayat 9, keluar dari gelap kepada terang Tuhan yang ajaib. Artinya saudara menunjukkan bahwa saudara itu hidup di dalam terang. Jangan saudara tunjukkan bahwa saudara sudah diselamatkan tapi saudara masih tinggal di dalam kegelapan. Tidak mungkin saudara akan mempromosikan, menyaksikan tentang Tuhan Yesus kalau saudara sendiri sedang terikat di dalam kuasa kegelapan. Saudara masih terikat dengan dosa. Tidak akan mungkin orang akan percaya bahwa engkau sudah selamat. Makanya saudara hiduplah berpadanan dengan Injil, saling lemah lembut dan rendah hati dan sabar, menunjukkan kasih dalam hal saling membantu. Kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Ukuran pemberian Kristus ya kepada si A dan si B tentunya tidak. Bapak Ibu Saudara, mari kita lanjut firman Tuhan. Dari ayat yang ke-10, ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu, dan ialah, perhatikan Efesus 4 ayat 11, ialah yang memberikan baik rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita Injil, gembala, dan pengajar. Ada 5 karunia jawatan yang dianugerahkan kepada umat Tuhan, supaya yang namanya satu tubuh Kristus itu dibangun dari pelayanan 5 jawatan. Karena apa? Di dalam ayat 12 dikatakan, untuk memperlengkapi orang-orang kudus, bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Memperlengkapi orang kudus untuk sebuah pekerjaan pelayanan, untuk membangun. Tujuannya untuk membangun tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Jadi saudara, kita dibangun atas dasar apa? Bukan kuat dan gagah kita. Makanya saudara jangan anti dengan mentor. Saudara jangan anti dengan jawatan. Saudara jangan anti dengan pemimpin-pemimpin rohani. Ada pemimpin rohani rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, dan pengajar. Semuanya punya fungsi yang berbeda. Kadangkala terlihat bertentangan. Orang yang kenabian itu selalu menyingkapkan dosa. Sedangkan orang yang menggembalakan itu menghapus, membalut bilur-bilur dosa dan kemudian menuntun mereka kepada pengenalan yang benar. Di sisi lain mereka diberikan kenyamanan. Sedangkan para nabi mungkin tidak memberikan rasa kenyamanan karena ditegur dan disingkapkan dengan hikmat marifatnya tentang dosa-dosanya. Jadi kelihatannya bertentangan, tetapi kedua-duanya akan
limanya itu adalah satu tujuan. Amin. Bagaimana mungkin saudara, misalnya saudara jatuh, terluka, punya luka ya. Ketika saudara punya luka, misalnya saudara tertusuk dengan potongan kaca. Kalau karunia gembala saja yang ada di sana, dia akan membiarkan potongan kaca dan kemudian sapu-sapu bagian yang luka, tidak ingin tidak ingin korbannya itu mengalami kesakitan. Tapi kalau yang namanya nabi, dia langsung ambil itu potongan kaca itu, ditariknya di keluar, ada rasa sakit yang begitu kuat. Tapi dengan demikian potongan itu tidak akan menyakiti dia lagi untuk masa yang akan panjang, masa jangka panjang, karena sudah ditarik. Nah, itulah fungsi nabi. Kadangkala langsung tek 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 dicabut itu akar-akar dosanya, lalu kemudian muncullah fungsi penggembalaan, yaitu membalut. Nah, saudara, kita jangan mengabaikan fungsi-fungsi karunia ini yang saling mendukung satu dengan yang lain. Karena tujuannya apa? Supaya terjadi kesatuan iman, supaya terjadi pengetahuan yang benar, supaya terjadi kedewasaan penuh, supaya terjadi pertumbuhan dengan kepenuhan Kristus. Dan tujuannya apa? Bukan lagi menjadi kekristenan yang kanak-kanak, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran dan oleh permainan palsu manusia dalam pelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan tekun berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ini semua yang dikerjakan Roh Tuhan di dalam kehidupan kita. Pembangunan tubuh Kristus, yaitu dengan adanya pelayanan 5 jawatan. Tidak boleh pelayanan yang miss. Tidak ada pelayanan yang timpang dengan adanya rasul, nabi, tapi nggak ada gembala, nggak ada pengajaran, nggak ada pemberitaan Injil. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, kelima-limanya ini melakukan fungsi-fungsinya. Dan fungsi-fungsi ini seperti departemen, ya. Misalnya ada departemen pekerjaan umum, departemen keuangan, tetapi di dalamnya ada divisi-divisi yang lebih kecil lagi. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, pelayanan 5 jawatan tidak hanya didukung oleh 1, 2 orang atau 5 orang dengan karunia jawatan, tapi mereka punya divisi-divisi yang memperlengkapi jawatan atau departemen yang besar tersebut. Makanya saudara, kita semua harus bergerak di dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus dengan meluaskan pekerjaan roh dengan adanya 5 jawatan penting ini. Nah, saudaraku yang diberkati, Rasul Paulus tujuannya menulis Efesus ini, dia untuk mengingatkan supaya hidup sesuai dengan panggilan. Artinya, saudara, ada orang-orang pada waktu itu tidak hidup sesuai dengan panggilan. Panggilan kita apa? Panggilan kita itu dibawa keluar dari gelap pada terang Tuhan yang ajaib untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan dan memuliakan namanya. Makanya saudara, jikalau kita sudah dibawa Tuhan keluar dari gelap kepada terang Tuhan yang ajaib, diampuni dosa-dosanya, tapi dengan perbuatan kita tidak memuliakan nama Tuhan, maka itulah yang disebut hidupnya tidak berpadanan dengan panggilan, tidak berpadanan dengan Injil. Orang yang hidupnya sesuai dengan panggilan, sebagaimana Rasul Paulus, sekalipun dia ada di dalam penjara, dia tetap menjadi berkat. Dia tetap melayani Tuhan. Dia tetap memberitakan Injil. Dia tetap membimbing murid-muridnya. Nah, saudara, ciri-ciri ini harusnya ada di dalam kehidupan orang Kristen. Saudara sudah menjadi Kristen, saudara sudah terpanggil, tapi begitu saudara diutus di dalam sebuah divisi pekerjaan, saudara tetap hidup sebagai orang-orang yang jatuh di dalam dosa, kompromi dengan korupsi, kompromi dengan berbagai kejahatan, maka saudara tidak layak untuk disebut sebagai orang yang hidupnya berpadanan dengan panggilan. Karena lokasi, situasi tidak menentukan bagaimana kita hidup. Artinya begini, sekalipun ada dalam penjara, sekalipun ada di dalam pekerjaan yang berat, saudara jangan meninggalkan ciri-ciri seorang murid Kristus. Hidup sebagai orang percaya bukan sekedar menerima anugerah, lalu kemudian dengan tenang saudara katakan, yang penting saya sudah selamat. Enggak bisa saudara. Tapi berjalan dengan panggilan itu dan memuliakan Tuhan dan menunjukkan ciri-ciri sebagai anggota tubuh Kristus supaya orang yang kemudian menghina engkau dapat malu oleh karena hidupmu yang berkenan kepada Tuhan. Siap sedia mempertanggungjawabkan panggilanmu sebagai anak-anak Tuhan.
Yang pertama, saudara, panggilan untuk kesatuan. Karakter yang ditekankan yaitu seperti firman Tuhan tadi yang sudah kita baca. Rendah hati, lemah lembut, sabaran, saling menopang dalam kasih. Dasarnya adalah kesatuan. Kesatuan itu, kesatuan dalam hal apa? 7 hal tadi. Satu tubuh, satu roh, satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah. Tidak ada yang lain. Tidak ada dualisme, apalagi trialisme, saudara. Tidak ada berbeda-beda pandangan. Semuanya satu. Tubuh Kristus, Roh Kudus, pengharapan yaitu kita akan menjadi anak-anak yang diangkat oleh Tuhan Yesus pada kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Satu iman, yaitu percaya kepada Tuhan. Tidak ada Tuhan yang lain. Satu baptisan, baptisan selam. Satu Allah, yaitu Yahweh, pencipta Tuhan yang Maha Esa, yaitu Yahweh yang dikenal oleh bangsa Yahudi, dan Yahweh yang sama yang memberikan Kristus kepada kita. Tidak ada Allah yang lain. Aplikasinya dalam keluarga dan jemaat, jangan biarkan perbedaan suku, latar belakang atau pendapat memecahkan kesatuan. Kesatuan bukan berarti semuanya mirip, tetapi saling menghargai perbedaan sehingga kita mencapai kesatuan iman. Amin. Saudara, yang selanjutnya karunia untuk bertumbuh. Karunia itu penting. Saudara jangan anti karunia. Saudara jangan anti pekerjaan roh. Di dalam pelayanan itu ada karunia pelayanan yang muncul, yaitu karunia pelayanan jawatan rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, dan pengajar. Itu bukan untuk kemuliaan pribadi, tapi untuk memperlengkapi. Jikalau itu untuk memperlengkapi, saudara harus menghormati satu karunia dengan karunia lain. Misalnya saudara karunia nabi, hargai itu karunia penggembalaan. Saudara misalnya karunia gembala, hargai itu karunia guru, karunia nabi. Bukan berarti saudara berbeda karunia lalu saudara tidak bisa saling menerima. Saudara harus mengerti ciri-ciri karunia tersebut supaya saudara tidak melenceng. Dan setiap anggota tubuh pasti memiliki peran unik. Tidak ada yang kecil, tidak ada yang tidak penting, semuanya penting di mata Tuhan. Ya, mata ini kelihatannya itu tidak berdaya, tapi saudara kalau saudara nggak punya mata, semuanya buta. Saudara tidak bisa berjalan dengan benar. Hargai karunia yang ada, hargai bagian yang paling kelihatan tidak mulia sekalipun. Saudara bahkan kelingking ini saudara harus hargai. Bahkan kuku ini saudara harus hargai. Tanpa kuku saudara itu kita akan dalam segala sesuatu dengan kita menggenggam dan lain sebagainya itu akan sulit saudara. Hargai karunia-karunia yang kelihatannya tidak penting, tapi semuanya itu di hadapan Tuhan itu penting dan mulia. Yang ketiga, kedewasaan rohani. Itulah tujuan iman kita, yaitu mencapai kesatuan iman, mengenal anak Allah dan menjadi manusia dewasa, bukan seperti kanak-kanak yang mudah diombang-ambingkan dengan ajaran-ajaran palsu. Manusia dewasa itu penuh dengan kepenuhan Kristus, tidak diombang-ambingkan, tidak mudah diprovokasi, tidak mudah down, tidak mudah mundur, tidak mudah menyerah di dalam pelayanan, tapi bertumbuh ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Pertumbuhan terjadi bila setiap anggota bekerja sesuai dengan tugasnya, yaitu saling menguatkan di dalam kasih. Amin. Selanjutnya saudara, apa aplikasinya di dalam jemaat? Mari terlibat aktif dalam pelayanan. Bukan cuma setor muka untuk ibadah, tapi aktif dalam pelayanan saudara. Kalau saudara tidak melayani, saudara berarti cuma dilayani. Tapi firman Tuhan katakan, aku datang bukan untuk dilayani, tapi aku datang untuk melayani. Saudara, awalnya memang saudara dan saya mungkin dilayani ya. Saudara mulai percaya kepada Yesus, tetapi selanjutnya ketika saudara sudah menjadi kuat, saudara, layanilah seorang akan dengan yang lain. Supaya dulu orang-orang yang seperti saudara yang selalu dilayani, saudara kemudian memberikan perhatian saudara kepada orang yang lain. Bukan hanya hadir sebagai penonton, saling mendorong sesama untuk menggunakan talenta dan karunia. Dan kemudian di dalam keluarga dan pekerjaan, jadilah pembawa damai bukan pemecah belah, tunjukkan sikap rendah hati dan mau mendengar. Kalau saudara bersikap seperti itu, mungkin saudara akan membawa jiwa di tengah-tengah keluarga maupun lokasi tempat saudara bekerja dan sebagainya. Tuhan memberkati. Mari saudara kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami berdoa, kasih karunia Tuhan cukup dalam kehidupan kami, kebaikan Tuhan tetap untuk selama-lamanya, bahwa kami di dalam pengenalan yang benar akan Engkau Tuhan. Kami bertumbuh di dalam kesatuan tubuh Kristus, kami bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Kami bertumbuh di dalam firman, kami bertumbuh di dalam pengajaran para rasul, para nabi, dengan penggembalaan, pemberitaan dari para guru, dan juga kami juga menerima pengajaran-pengajaran yang sehat supaya kami tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran yang menyesatkan, yang membuat kami down, yang membuat kami menjauh Injil. Dan kami berdoa Bapa di surga, biarlah kami memiliki
dorongan yang kuat untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Supaya kami datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani sebagaimana Kristus telah melayani kami. Kiranya kami juga semakin kuat dan dapat melayani sesama kami manusia. Bapa di surga, kami berdoa untuk keadaan Indonesia, politik, keamanan, keuangan, menteri-menteri yang sudah terpilih, dilantik yang baru Tuhan. Kiranya ada kebijakan program pemerintah untuk mendatangkan kebaikan. Bapa, dalam nama Yesus, kami menyerahkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami mau beribadah, kami mau menyerahkan keluarga kami, anggota-anggota tubuh Kristus. Kami mau menyerahkan jemaat Tuhan, kami mau menyerahkan pemimpin-pemimpin rohani. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai setiap kami. Dan kami dipertajam, semakin peka, semakin menjaga kekudusan kehidupan takut akan Tuhan ada dalam kami. Demi nama Yesus, biarlah hati kami terarah kepadamu, tidak kompromi, tetap lurus, berkenan di hadapan Tuhan. Kasih karunia di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kehidupan kita sekalian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk jiwa-jiwa yang rindu untuk mengalami hidup di dalam kekristenan, di dalam Kristus, agar mereka menemukan jalannya. Tidak ada satupun yang luput dari jalannya Tuhan. Jalan Tuhan adalah jalan kebenaran dan hidup, dan setiap orang yang percaya akan diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami berdoa pelayanan Malaysia Hope Compassion Channel Tuhan. Jadi berkat dimanapun setiap orang menemukan firman Tuhan yang kami layani Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Terima berkat Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan. Kami juga berdoa untuk tulang AB yang sudah menikah dengan istrinya Tuhan sekarang. Berikan Tuhan suatu pernikahan yang terberkati di dalam Tuhan. Kesehatan, kekuatan, umur panjang, dan juga berkat-berkat pernikahan ada dalam kehidupan mereka, sehingga mereka terus menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, kami semua yang sudah menikmati berkat Tuhan hari ini, kami bawa shalom ke tempat Tuhan mengutus kami. Dalam nama Yesus, kami bersyukur. Amin. Shalom kekasih Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.